balik lagi di Daisawa. Oke, jadi ini kayaknya bakal jadi episode terakhir di buku public speaking ini, karena memang ini udah bagian akhir banget di halaman si buku public speaking ini. So, langsung aja gue baca. Kita udah ada di halaman pidato. Seperti yang kita ketahui, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan publik yang disampaikan dengan susunan atau rancangan untuk mengungkapkan suatu gagasan. Berpidato adalah komunikasi antara pembicara dengan audiens. Umumnya, kegiatan berpidato memiliki 3 tujuan. Pertama, mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang kita harapkan. Kedua, memberikan sesuatu pengetahuan atau informasi buku kepada orang lain. Ketiga, menghibur orang lain atau membuat orang lain bahagia. Berdasarkan tujuannya, pidato dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan mempengaruhi emosi pendengar agar melakukan suatu tindakan. Jenis pidato ini banyak digunakan pada bagian keagamaan dan kampanye. Yang kedua, pidato argumentatif, yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar terkait kebenaran suatu pendapat. Yang ketiga, pidato informatif, yaitu pidato ini bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada khalayak ramai. Informasi yang disampaikan lebih bersifat informasi baru atau yang belum pernah didengar audiens. Dan yang keempat, pidato deskriptif, yaitu pidato yang memiliki tujuan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa kepada audiens. Dan yang kelima, pidato rekreatif, pidato yang bertujuan menghibur audiens agar merasa senang mendengarkan pesan yang disampaikan pembicara. Salah satu hal yang penting perlu dipersiapkan sebelum Anda berpidato, yaitu menyiapkan naskah pidato. Dale Carnegie memiliki cara yang sederhana dan efektif untuk menata pidato, yaitu membagi pidato ke dalam 3 bagian, yakni pembukaan yang efektif, isi yang terdiri dari 3 poin, dan penutup yang mengesankan. Melalui pendekatan 3 langkah sederhana ini, audiens akan mudah mengikuti pola alur pikiran pembicara. Penataan pidato seperti ini juga dapat menghindarkan pembicara dari kesalahan. Berikut contoh perancangan kerangka naskah pidato. Yang pertama, pembukaan 10. Ada apa aja di pembukaan? 1. Pernyataan pembukaan yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Dan yang kedua, tesis, yaitu berisi uraian masalah Anda. Yang kedua, batang tubuh isi 80%. Terdapat poin utama pertama dengan subpoin 1, 2, 3. Yang kedua, poin utama kedua dengan subpoin 1, 2, 3. Dan yang ketiga, poin utama ketiga dengan subpoin 1, 2, 3. Dan yang ketiga adalah simpulan 10%. Terdapat ringkasan. Dan yang kedua, pernyataan urutan yang mengesankan atau ajakan bertindak. Beberapa kali berpendapat bahwa 1 poin utama saja lebih dari cukup untuk memaparkan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Faktanya pun demikian, pendekatan tersebut lebih efektif untuk menguraikan pesan yang kita sampaikan. Bahkan, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy juga biasanya hanya menggunakan 1 tema utama. Ia memiliki cara unik dalam menyiapkan naskah pidatonya, yaitu selalu menyertakan kutipan atau kiasan yang bernilai historis. Kennedy tidak suka terlalu banyak menggunakan kata-kata redundansi dan keangkuhan. Bahasa yang ia gunakan lebih bersifat sederhana agar dapat dipahami dengan mudah oleh audiens. Pernyataan politiknya adalah langsung spesifik dan positif. Oleh karena itu, pidatonya hanya berkisar antara 20-30 menit. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyusun poin utama pada naskah pidato. Pertama, menggunakan urutan waktu. Misalnya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Melalui cara ini, audiens dapat membayangkan peta urutan waktu dengan mudah. Apabila Anda membicarakan kualitas pendidikan, Anda dapat memulainya dengan memaparkan situasi atau kondisi di masa sekarang. Selanjutnya, saat memasuki poin utama, Anda dapat menghubungkannya dengan kondisi pendidikan di masa lalu dan masa yang akan datang.
Anda bisa menantang audiens untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dan yang kedua, menggunakan urutan ruang, misalnya lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Cara ini dikenal dengan metode spesial. Contohnya, saat Anda berbicara tentang prestasi mahasiswa pada kegiatan akademik, Anda dapat memulainya dari pencapaian prestasi di tingkat lokal, provinsi, nasional, sampai tingkat internasional. Ketiga, menggunakan pola hubungan sebab akibat. Pola ini lebih sering digunakan dalam presentasi. Misalnya, apakah ada yang salah dengan program pembelajaran public speaking di kampus? Apa masalahnya? Saat masalah teridentifikasi, kita dapat menerapkan berbagai solusi ketika menyampaikan arahan suatu tindakan kepada audiens. Kita dapat memaparkan keuntungan dan kerugian sehingga terbentuk gambaran kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk jika melakukannya. Setelah naskah pidato Anda siapkan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pembukaan pidato yang menarik dan efektif. Pembukaan yang tidak efektif dapat menghambat keseluruhan pidato Anda. Bagian pembukaan sangat penting karena menentukan kesan audiens tentang Anda. Apabila kesan dari audiens bersifat tidak menyetujui, maka proses komunikasi dengan audiens akan terhambat. Jika pembukaan terkesan positif atau dukungan, audiens akan berminat menyimak pembicaraan Anda. Jika minat audiens sudah terbangkit dan mata tertuju pada Anda harus menjaga perhatian audiens itu dengan baik. Pembicara yang berpengaruh adalah pembicara yang dari awal menunjukkan gaya kepemimpinan dan menuntun audiens dengan poin-poin pidato yang lugas, bermakna, dan sistematis. Sampaikan pembukaan dalam waktu 60-90 menit dengan memberikan kesan bahwa pesan yang disampaikan memiliki makna tertentu dan pantas diingat. Dengan begitu, perhatian audiens akan terfokus pada Anda. Nah, bagaimana strategi pembukaan pidato yang efektif dan menarik perhatian audiens? Pembukaan dapat dilakukan dengan 10 cara, yaitu yang pertama, merujuk pada audiens atau pendengar. Misalnya, dengan melontarkan pujian kepada audiens menjadi suatu kebahagiaan sekaligus kehormatan tersendiri bagi saya bisa hadir dan berdiri di hadapan siswa-siswi yang cerdas dan luar biasa. Kedua, merujuk pada hubungan antara audiens dan subjek, karena topik yang diangkat ada kaitannya dengan audiens. Contoh, mengapa materi yang akan saya sampaikan ini penting bagi Anda? Topik yang saya sampaikan adalah tentang sukses public speaking. Materi ini sangat penting Anda ikuti sampai akhir, karena seperti yang kita ketahui, hampir seluruh pekerjaan menuntut keterampilan public speaking. Mengingat hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam hidup kita, maka saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada Anda orang-orang yang istimewa. Ketiga, merujuk pada acara yang berlangsung. Misalnya, keberadaan kita di sini untuk menyaksikan acara pembukaan pameran seni dan kerajinan tangan kelompok usaha tani di Kabupaten Kebumen. Keempat, merujuk pada sesuatu yang tidak asing bagi audiens. Misalnya, ketika Anda membicarakan ide menulis yang berawal dari benda-benda di sekitar, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada audiens tentang benda-benda kesayangan mereka. Anda dapat melanjutkan dengan memberikan penjelasan bahwa melalui benda-benda yang disebutkan tadi, audiens dapat memunculkan banyak ide untuk menulis cerita. Tahukah Anda bahwa ide menulis pada dasarnya bertebaran di sekitar Anda? Anda dapat memunculkan banyak ide menulis dari satu benda kesayangan Anda. Sekarang Anda dapat memulai dari menyebutkan nama-nama benda kesayangan. Kelima, mengutip fakta atau opini yang mengejutkan. Contohnya, selama kurang waktu 20 tahun ke depan, 7 dari 10 dari Anda tidak akan terhindar dari penyakit ini. Tidak ada cara atau obat yang bisa menyembuhkannya, kecuali kalau pernyataan ini akan membuat audiens penasaran sehingga mereka akan menyimak materi dengan tenang sampai akhir. Keenam, menyelipkan pertanyaan. Pertanyaan yang Anda ajukan akan menciptakan hubungan dengan audiens. Ada dua macam pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu pertanyaan yang retorik dan pertanyaan yang menghasilkan respon atau jawaban dari audiens. Apakah Anda tahu bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki jiwa yang mulia? Siapakah di antara kalian yang mempunyai keinginan untuk menerbitkan karya Anda dalam bentuk buku? Ketujuh, menggunakan kutipan. Perhatian audiens akan bangkit karena mereka ingin mendengarkan apa yang Anda sampaikan.
Kutipan yang Anda sampaikan harus relevan dengan topik pembicaraan. Misalnya, Anda mengangkat topik ini tentang strategi mencapai kesuksesan, maka Anda dapat menggunakan kutipan berikut. Tak apa yang akan terjadi kalau kita tidak bermula dulu dari mimpi. Kedelapan, menggunakan peribahasa, ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Contohnya, ada satu peribahasan menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu anak di pangku dilepaskan, beruk dalam rimba disusunkan. Kesembilan, apabila Anda mempunyai kisah pribadi, Anda dapat menggunakannya. Pengalaman pribadi cukup efektif untuk menarik minat audiens. Namun ingat, kisah yang Anda sampaikan pun harus jelas, singkat, dan menuntun kepada poin utama atau tema pidato. Yang ke-10 atau yang terakhir, memunculkan humor. Humor yang Anda sajikan harus mengarah pada topik pembicaraan. Meski demikian, Anda perlu tahu bahwa ini adalah cara tersulit untuk memulai pidato. Mengapa demikian? Karena metode ini memiliki konsekuensi paling besar. Jika berhasil, cara ini akan efektif untuk menarik perhatian audiens serta menciptakan suasana yang hangat dan segar. Namun sebaliknya, jika cara ini gagal, suasana akan memburuk, bahkan bisa jadi Anda akan salah tingkah dan malu. Setelah memahami teknik pembukaan dalam pidato, hal selanjutnya yang perlu dipelajari adalah strategi penyampaian isi pidato. Isi pidato merupakan inti dari pidato. Jika diibaratkan tubuh manusia, isi pidato adalah jantung yang memiliki fungsi penting untuk memfasilitasi semua bagian, baik pembukaan maupun penutupan. Hal terakhir yang juga tidak boleh dianggap remeh, yaitu bagaimana menutup atau membuat simpulan efektif dari pidato Anda. Jika memang tidak ada lagi tambahan cerita atau fakta untuk didengarkan audiens akan memberikan perhatian pada bagian akhir pidato Anda yang berisi saran dan simpulan terkait topik pidato. Penutup terdiri atas dua bagian, yaitu ulasan dan pernyataan yang berkesan. Ulasan adalah ringkasan dari pidato. Kedua bagian tersebut dimaksudkan untuk memberikan penegasan pada poin-poin penting dari pidato Anda, mengarahkan pidato Anda untuk mencapai klimaks, dan membantu audiens mengingat pidato Anda. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar penutupan pidato Anda efektif. Pertama, rangkum informasi utama ke dalam poin-poin sederhana untuk memudahkan audiens mengingat kembali esensi dari apa yang sudah Anda sampaikan. Misalnya, pada dasarnya, ada 3 hal yang menjadi kunci utama. Kedua, ringkas dalam pernyataan. Anda dapat meringkas tujuan pidato Anda dalam bentuk pernyataan tertentu, baik Anda buat sendiri maupun menggunakan ucapan orang lain sebagai penutup. Saya kutipkan perkataan dari. Ketiga, sampaikan call to action. Anda dapat berkata, mulailah berlatih kedisiplinan dari sekarang, atau selamanya Anda tidak akan mencapai kesuksesan, karena kesuksesan membutuhkan sikap disiplin yang tinggi. Lanjut di bagian F, yaitu lampiran. Ice breaking. Percaya teman. Buatlah lingkaran-lingkaran kecil yang terdiri dari 5-6 orang dalam satu lingkaran. Ada satu orang berdiri di tengah lingkaran. Satu orang yang berdiri di tengah lingkaran tersebut menutup mata dan menyilangkan tangan di depan dada. Kemudian, ia menjatuhkan diri dengan mata tertutup dan tangan dilipat di bagian dada ke arah manapun. Cara menjatuhkan badan adalah kaki tetap tidak berpindah, hanya badan yang jatuh secara bebas dan tidak kaku. Orang-orang yang berdiri mengelilingi harus siap sedia menjaga tubuh orang yang jatuh ke arahnya. Lakukan bergantian. Setiap orang mendapat kesempatan untuk berdiri di tengah lingkaran dan menjatuhkan diri. Permainan ini dijamin menghilangkan kejenuhan dan kantuk. Namun, ada yang penting dari permainan ini adalah membangun kepercayaan satu sama lain, bahwa kita semua bisa saling melindungi. Fasilitator bertanya kepada semua peserta, apakah yang dirasakan ketika menjatuhkan badan? Apakah perasaan takut atau sangat percaya dengan teman yang selalu siap melindungi? Oke. Boom, bush, door, duel. Permainannya adalah seperti itu. Nama permainannya adalah boom, bush, door, duel. Tujuannya adalah konsentrasi. Cara bermainnya adalah 1. Peserta disuruh membuat lingkaran yang besar sesuai dengan kondisi tempat. Dan yang kedua, peserta disuruh berhitung mulai dari angka 1 sampai seterusnya dengan peraturan. A. Jika peserta harus mengucapkan angka kelipatan 2, maka dia tidak boleh mengucapkan angka tersebut, tetapi diganti dengan meneriakkan bom dengan suara lantang. Yang B. Jika peserta harus mengucapkan angka kelipatan 3, maka dia tidak boleh mengucapkan angka tersebut, tetapi diganti dengan meneriakkan bus
dengan suara lantang. Dan yang C, jika peserta harus mengucapkan angka kelipatan 5, maka dia tidak boleh mengucapkan angka tersebut, tetapi diganti dengan meneriakan door dengan suara lantang. Jika peserta harus mengucapkan angka kelipatan 7, maka dia tidak boleh mengucapkan angka tersebut, tetapi diganti meneriakan door dengan suara lantang. Contoh, jika peserta mengucapkan angka 6 dan karena angka itu merupakan angka kelipatan 2 dan 3, maka peserta tersebut harus mengucapkan bom dan bus dengan suara lantang. Demikian juga dengan angka 14 yang merupakan angka kelipatan dari 2 dan 7. Peserta harus mengucapkan bom dan duer. Begitu seterusnya, peserta yang salah mengucapkan dianggap gugur dan hitungan dimulai kembali dari angka 1. Tes 7 menit. Waktu 7 menit, alat dan bahan lembar soal sebagaimana contoh di bawah. Aturan main, mintalah siswa mengerjakan soal dengan cermat. Lembar soal tes 7 menit. Baca dengan baik dan seksama seluruh pertanyaan di bawah ini sebelum mulai menjawab. Waktu mengerjakan soal 7 menit. Peserta yang paling cepat dan benar dalam menjawab akan mendapatkan penghargaan. Jawaban ditulis di balik lembar soal. 1. Tuliskan nama kamu di bagian kanan atas. 2. Tuliskan tanggal lahir di sebelah kiri. Catatan. Perwakilan siswa menyampaikan komentar atas permainan. Ulasan, kecepatan dalam mengerjakan soal ujian adalah hal yang penting, namun kecepatan tanpa kehati-hatian, ketetapan, dan ketelitian akan membawa kerugian. Dalam simulasi tes 7 menit tersebut, mayoritas siswa akan langsung mengerjakan soal tanpa memperhatikan instruksi yang diberikan, yaitu membaca seluruh soal terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Siswa yang teliti hanya akan mengerjakan soal nomor 12, sebagaimana instruksi dalam nomor 18. Tujuan, mengasah otak peserta dalam berpikir, mencerna, dan menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 1. Tuliskan nama kamu di bagian kanan atas. 2. Tuliskan tanggal lahir di sebelah kiri atas dan beri lingkaran. Yang ketiga, tuliskan alamat rumah di bagian kanan bawah atas, tulis dengan huruf besar. 4. Tuliskan 2 nama orang yang dapat menyimpan rahasia kamu. 5. Tuliskan makanan favorit kamu. 6. Jika punya ponsel, tuliskan nomor ponsel. Jika tidak punya, tuliskan nomor telepon rumah kamu. 7. Tuliskan 3 benda pribadi kesukaan kamu. 8. Bagaimana cara menyelesaikan kasus tawuran antar pelajar yang menjadi sorotan saat ini? Cukup uraikan dengan 2-3 kalimat saja. Yang ke-9, majulah depan kelas, teriakan dengan suara lantang, "Aku mau jadi orang sukses." Dan yang 10, bacalah doa mau makan dengan suara lantang di tempat kamu duduk. 11. Jika sudah selesai mengerjakan nomor 10, tuliskan cita-citamu di pojok kiri bawah. 12. Segera berdiri dan tepuk bahu kanan teman terdekat Anda, lalu berikan senyuman terbaik. 13. Katakan, "Teman, saya sudah selesai. Mengapa kamu begitu lambat? Ada yang bisa saya bantu?" 14. Sambil kembali ke tempat duduk, teriakan dengan lantang, "Yes, yes, yes, akulah manusia tercepat." 15. Buatlah tanda tangan sebagus mungkin di kertas pada posisi yang kamu sukai dan kumpulkan kertas jawaban. Lalu kembalilah ke tempat duduk dengan tenang. 16. Teriakan, "Saya sigap mengerjakan segala hal." 17. Tepuk tangan 5 kali sebagai tanda telah menyelesaikan soal. 18. Kerjakan hanya soal nomor 12. 19. Tuliskan 4 nama teman akrab. 20. Tuliskan 3 tokoh idola kamu baik dari luar maupun dalam negeri. Oke, selanjutnya kereta manusia buta. Tujuan, dapat merasakan menjadi seseorang pemimpin dan menjadi orang yang dipimpin. Langkah-langkah yang pertama, fasilitator membuat arena kereta. Yang kedua, peserta diminta menutup mata dan saling memegang bahu teman yang ada di depannya, kecuali peserta yang paling belakang. Ketiga, peserta yang paling belakang yang tidak ditutup matanya mengomando semua anggotanya dengan cara bila arena belok kanan, bahu kanan teman didepankan, ditepuk sekali dan dilanjutkan sampai peserta yang paling depan untuk melangkah sesuai dengan instruksi dari belakang. 4. Bila arena belok kiri, ditepuk bahu kiri teman di depannya dan dilanjutkan sampai peserta yang paling depan untuk melangkah sesuai dengan instruksi dari belakang. Bila arena lurus, maka instruksinya ditepuk kedua bahu sekali. Evaluasi dan refleksi. A. Pertanyakan kepada peserta bagaimana perasaan mereka saat melakukan permainan tersebut.
Yang B, fasilitator melakukan brainstorming dengan peserta agar tercapai tujuan permainan ini. Selanjutnya adalah bercermin. Langkah-langkah yang pertama, meminta setiap peserta untuk berpasangan. Satu orang menjadi bayangan di cermin dan satu orang menjadi orang yang sedang berdandan di depan cermin. Yang kedua, bayangkan harus mengikuti gerak-gerik orang yang berdandan. Yang ketiga, keduanya harus bekerja sama agar bisa bergerak secara kompak dengan kecepatan yang sama. Yang keempat, minta peserta untuk mendiskusi apa pesan dalam permainan ini. Selanjutnya, takbir. Yang pertama, peserta dikondisikan membuat lingkaran besar. Yang kedua, peserta berhitung dari bilangan 1 sampai tidak terbatas. Yang ketiga, setiap kelipatan bilangan 3 diganti dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang keempat, orang pertama yang memulai hitungan ditunjuk oleh mentor. 5. Peserta yang tidak menyebutkan takbir pada kelipatan 3 gugur. 6. Sisanya mulai berhitung lagi dari awal. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4. Yang pertama, peserta di ruangan pelatihan tidak ada posisi khusus. Yang kedua, peserta hanya disuruh untuk melakukan sesuatu setelah mentor menyebutkan angka 1, 2, 3, dan 4. 3. 1 sama dengan tepuk tangan 1 kali, dan yang keempat, 2 sama dengan menyilangkan atau meletakkan tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di bahu kanan, dan yang kelima sama dengan meletakkan tangan kanan di bahu kanan dan tangan kiri di bahu kiri. Yang keenam, 4 sama dengan menepuk meja atau apa saja yang ada di hadapan peserta. Yang ketujuh, tugas mentor pertama-tama yaitu menyebutkan angka dengan memperhatikan gerakan yang sesuai dengan kode angka. Setelah peserta menguasai, sebutkan angka, tapi gerakannya berlawanan dengan kode angka yang disebutkan. Oke, jadi itu beberapa contoh permainan yang bikin kita konsentrasi atau ada tujuan-tujuan khusus yang seperti yang tadi aku bacakan. Jadi bisa banget dipraktekkan untuk teman-teman yang mulai berpidato atau teman-teman yang mulai public speaking untuk mencairkan suasana agar si para audiens ini ikut merasakan penyampaian-penyampaian dari teman-teman semua. Jadi bisa banget dipraktekkan. Oke, aku sudah sampai di halaman yang paling terakhir banget, yaitu sulap. Ya, jadi di bagian F ini lampiran itu ada ice breaking dan sulap. Jadi ice breaking itu adalah beberapa permainan yang bisa teman-teman ajarkan ke para audiens, dan sulap itu juga mungkin ada beberapa teman-teman yang misalkan udah pernah mendengar para pidato atau mendengarkan public speaking, itu pasti ada sulap, ada yang memain sulap itu agar suasananya menyenangkan atau jadi have fun gitu. Jadi ini ada beberapa sulap yang bisa teman-teman ajarkan ketika teman-teman nantinya bakal bawain public speaking. Nih, aku akan bacain beberapa sulapnya. Oke, langsung aja. Sulap angka ketiga. Menebak angka di dalam hati. Minta seseorang memikirkannya sembarang angka. Suruh dia untuk menghitung dengan rumus Y kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah 4 sama dengan hasil Y sama dengan angka penonton. Cara menebak, hasil terdiri dari 2 atau 3 angka dan angka terakhir merupakan angka 9. Untuk menebak, jika hasil terdiri dari 2 angka, kurangi angka depan hanya angka depan dengan 2. Contoh, hasil penonton 69, maka 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti angka yang dipikirkan penonton adalah 4. Jika terdiri dari 3 angka, kurangi 2 dengan bilangan 2. Contohnya, hasilnya 19, maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti angka yang dipikirkan penonton adalah 8. Oke, selanjutnya ada sulap angka kedua. Cari seseorang penonton, pastikan dia bisa menghitung perkalian, penambahan, dan pembagian. Suruh dia memikirkan angka 1 sampai 10, lalu suruh dia menyimpannya di dalam hati. Selanjutnya, Anda bilang ke penonton tersebut, kalikan angka yang ia pilih dengan angka 2. Setelah itu, mintalah penonton tadi menambahkan dengan angka yang tadi disimpan. Selanjutnya, bagi dengan angka pilihan yang tadi disimpan. Berpura-puralah merenung sejenak. Saat ini penonton sudah memegang angka yang tadi disebut, yaitu 3.
Selanjutnya, Anda berkata, jumlah seluruhnya 3 kan? Penonton pasti akan mengatakan, kok tahu? Rumus rahasianya seperti ini. Y kali A ditambah Y bagi Y. Keterangannya, Y sama dengan angka yang dipilih penonton, A sama dengan perkalian. Contoh, saya diminta seseorang pesulap untuk memilih angka 1-10. Saya menyimpan angka 3 di dalam hati, lalu pesulap menyuruh saya untuk mengalihkan 2 dengan angka yang saya pilih. 3 kali 2 sama dengan 6. Saya kemudian disuruh menambahkan angka hasil perkalian dengan angka yang saya pilih. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Pesulap meminta saya membagi angka hasil penambahan dengan angka yang saya pilih. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Rahasianya amat mudah. Saat Anda mengalihkan, umpama angka 2, tinggal tambahkan saja dengan 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Mudah kan? Jadi sebenarnya sulap ini hanya mengandalkan perkalian dan ditambah angka 1. Oke, mungkin itu aja beberapa sulap yang bisa kalian ajarkan ketika kalian membawakan public speaking. Oke, karena buku ini sudah selesai, jadi aku akhiri episode ini. Aku masih ada part-part selanjutnya dengan judul buku yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan pernah bosan untuk mendengarkan aku membaca. Semoga teman-teman suka, dan apabila ada buku yang teman-teman mau rekomendasiin ke aku, semoga aku bisa mencarinya dan aku bisa membacakan buat teman-teman semua. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa.